pembelaan dari penasihat hukum maupun dari terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Maret 2023, kami akan menanggapinya sebagai berikut. A. Pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Bahwa dalam memori atau pembelaannya, penasihat hukum terdakwa memakai judul 10 tahun penjara tuntutan untuk mengkritik ijazah palsu Presiden Jokowi. Apa kabar kebohongan mobil SMK? Ayolah Pak Jokowi tunjukkan ijazah aslinya. Terhadap pembelaan ini, menurut kami adalah pembelaan yang mengada-ada dan di luar konteks karena apa hubungannya mobil SMK dengan perkara tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Sugilo Raharja alias Kusnul. Kalau kita pelajari dalam pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, setebal 233 halaman, banyak sekali hal-hal yang disampaikan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Sebagai contoh, apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam halaman 30 sampai dengan 34, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan mengenai janji Jokowi JK, besarkan Pertamina, kalahkan keterlambatan 5 tahun. Jokowi janjikan bangun 50.000 puskesmas, swasembada pangan, membuat bank tani untuk mengurangi impor pangan. Jokowi janji cetak 10 juta lapangan kerja jika jadi presiden. Jokowi janji buka 3 juta lahan pertanian. Jokowi janji batasi bank asing. Berjanji membangun tol laut dari Aceh hingga Papua, membenahi Jakarta, macet, banjir, dan lain-lain, menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan kuantitas program raskin, dan sebagainya. Dalam nota pembelaan halaman 14, penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan, dalam kasus ini terdakwa Kusnul dituntut secara maksimum oleh saudara jaksa penuntut umum dengan 10 tahun penjara karena dianggap telah menyebarkan kabar bohong dan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sehingga dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutannya mengkonfirmasi adanya kedunguan dan dendam persis sebagaimana dijelaskan oleh ahli filsafat hukum dan HAM Rocky Gerung. Dungu karena menuntut ijazah palsu sebagai kebohongan. Padahal jaksa tidak dapat menghadirkan satu lembar pun ijazah milik Jokowi. Dendam karena jaksa menggunakan tuntutan maksimum yang tuntutan ini tidak pernah digunakan dalam kasus apapun. Terhadap apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut, perlu kami tanggapi bahwa dalam membuat suatu tuntutan, pasti kami harus mendasari dari berbagai hal sebagai bahan pertimbangan, termasuk memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI nomor 471/KR/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang jurisprudensi pemidanaan, di mana penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat tuntutan, perkara pidana dengan terdakwa Sugilo Raharja dan Bambang Trimulyono adalah perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat karena menyangkut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Adapun yang kami jadikan bahan pertimbangan adalah tidak lepas dari tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu bukan untuk balas dendam melainkan bertujuan untuk pembinaan dengan menyadarkan terdakwa atas perbuatan salahnya, serta dapat menjadi contoh untuk masyarakat yang lain untuk tidak berbuat sama. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kami tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan hal meringankan terhadap diri terdakwa Sugilo Raharja alias Kusnul, mengingat yang bersangkutan sebelumnya juga pernah dihukum, bahkan kasus ini adalah yang keempat kalinya yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga menurut kami tuntutan pidana yang rendah ternyata tidak dapat memberikan efek jerah terhadap terdakwa. Selain itu juga terlihat tidak ada rasa penyesalan pada diri terdakwa dalam perkara ini. Bahwa dalam jalannya persidangan, penasihat hukum terdakwa telah bertingkah laku secara tidak beretika, tidak patut, tidak menghormati pengadilan, baik ditujukan kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, di mana seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya telah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat yang menerangkan
Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan A. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patuh terhadap lawan atau rekan seprofesinya. C. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. Tetapi apa yang terjadi di akhir persidangan perkara ini seperti dalam peribahasa, menepuk air di tulang, terpercik muka sendiri, yang artinya perbuatan yang jahat mengenai diri sendiri, di mana Bambang Trimulyono yang dari awal di persidangan dibela oleh penasihat hukum dengan memakai segala jurus dan tingkah laku tidak pantas terhadap pengadilan, baik kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, justru membuat malu penasihat hukum terdakwa dengan memecat dan mengusir penasihat hukumnya sendiri di dalam persidangan, kemudian diikuti pengunduran diri oleh seluruh penasihat hukum yang lain. Hal tersebut karena Bambang Trimulyono merasa penasihat hukum tidak mampu bekerja, membela kliennya dengan menghadirkan bukti-bukti yang membenarkan tuduhan Bambang Tri di depan persidangan. Lebih parahnya lagi, penasihat hukum terdakwa di depan persidangan meminta majelis hakim untuk memeriksa kejiwaan dari Bambang Trimulyono. Hal tersebut berarti penasihat hukum terdakwa menganggap Bambang Trimulyono adalah orang gila yang tidak bisa dipercaya omongannya. Lalu apa arti pembelaan penasihat hukum terdakwa selama ini, baik di persidangan maupun di media sosial, yang selalu yakin apa yang disampaikan Bambang Trimulyono bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah palsu? Secara tidak disadari oleh para penasihat hukum terdakwa telah menjatuhkan martabat dan kehormatan advokat serta dapat merugikan kliennya. Dengan tidak dapat dibantahnya bukti-bukti yang dihadirkan penuntut umum sebagaimana telah kami uraikan secara komprehensif dalam surat tuntutan oleh penasihat hukum, serta tidak adanya bukti-bukti tentang tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang dapat ditentukan oleh penasihat hukum di depan persidangan, ditambah sikap tingkah laku para penasihat hukum yang tidak beretika, tidak patuh, tidak menghormati pengadilan, baik kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, maka tuntutan pidana penjara 10 tahun kami anggap telah pantas diberikan kepada terdakwa. Bahwa kemudian dalam pembelaannya penasihat hukum maupun terdakwa menyatakan merasa telah dizalimi, difitnah atau dikriminalisasi oleh penguasa melalui polisi, jaksa, dan hakim. Hal tersebut seperti pepatah buruk muka cermin dibelah, yang artinya seseorang yang menyalahkan keadaan yang buruk kepada orang lain padahal kesalahannya sendirilah yang menyebabkan keadaannya. Bahwa terkait penasihat hukum terdakwa yang menganggap jaksa penuntut umum dungu karena menuntut ijazah palsu sebagai kebohongan, padahal jaksa tidak dapat menghadirkan satu lembar pun ijazah asli milik Jokowi. Mengenai hal ini perlu kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa terkait menghadirkan ijazah asli milik Jokowi pastilah akan menjadi pembahasan dalam pembelaan terdakwa yang tentunya akan sering diulang-ulang secara berlebihan oleh penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya. Bahwa penasihat hukum terdakwa sesuai kapasitasnya seharusnya bekerja dan mencarikan alat bukti, baik berupa saksi atau surat yang dapat membuktikan tuduhan ijazah Presiden Joko Widodo palsu, bukan hanya meminta dihadirkan ijazah Presiden Joko Widodo ke persidangan. Bukankah terdakwa dan Bambang Tri yang menuduh ijazah Presiden Joko Widodo palsu? Kenapa lantas pihak lain yang dimintakan membuktikan? Hal ini menunjukkan penasihat hukum terdakwa sudah mengalami kesulitan dalam mencari dalil lain yang bisa dijadikan alasan untuk pembelaan terdakwa. Bahwa menurut kami menyebarkan berita ijazah Jokowi palsu adalah suatu kebohongan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam surat tuntutan, yaitu bahwa terkait ijazah SC dari Presiden Joko Widodo yang dikatakan palsu adalah tuduhan yang tidak mendasar karena dari keterangan pihak SC, yaitu saksi Martarini Kristiningsih, SPD, Kepala Sekolah SDN Tirtoyoso nomor 111 Surakarta, yang menjabat dari 30 Juni 2015 sampai dengan sekarang, diperoleh fakta sebagai berikut.
berdasarkan data dokumen yang ada di SDN Tirtoyoso nomor 111 Surakarta, benar pernah ada siswa yang bernama Joko Widodo. Berdasarkan buku induk siswa SDN Tirtoyoso nomor 111 Surakarta, untuk siswa yang bernama Saudara Joko Widodo bersekolah di SDN Tirtoyoso Surakarta yang beralamat di Jalan Tirtonadi nomor 1 Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sejak tanggal 1 Januari 1971, yaitu pindahan dari SD Nusuan dan masuk di kelas 4 sampai dengan tanggal 31 Desember 1973 dengan nomor induk 496. Bahwa untuk kepala sekolah pada saat Saudara Joko Widodo bersekolah di SDN Tirtoyoso nomor 111 Surakarta sama dengan pemilihan dari penasihat hukum maupun dari terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Maret 2023, kami akan menanggapinya sebagai berikut. Pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Dalam memori atau pembelaannya, penasihat hukum terdakwa memakai judul 10 tahun penjara tuntutan untuk mengkritik ijazah palsu Presiden Jokowi. Apa kabar kebohongan mobil SMK? Ayolah Pak Jokowi tunjukkan ijazah aslinya. Terhadap pembelaan ini, menurut kami adalah pembelaan yang mengada-ada dan di luar konteks karena apa hubungannya mobil SMK dengan perkara tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Sugiono Raharja alias Kusum. Kalau kita pelajari dalam pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, tertebal 233 halaman, banyak sekali hal-hal yang disampaikan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dalam perkara ini. Sebagai contoh, apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam halaman 30 sampai dengan 34, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan mengenai janji Jokowi JK, besarkan Pertamina, kalahkan keterlambatan 5 tahun. Jokowi janjikan bangun 50.000 puskesmas, swasembada pangan, membuat bank tani untuk mengurangi impor pangan. Jokowi janji cetak 10 juta lapangan kerja jika jadi presiden. Jokowi janji buka 3 juta lahan pertanian. Jokowi janji batasi bank asing. Berjanji membangun tol dari Aceh hingga Papua, membenahi Jakarta, macet, banjir, dan lain-lain, menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan kuantitas program raskin, dan sebagainya. Dalam nota pembelaan halaman 14, penasihat hukum terdakwa pada potongan menyatakan, dalam kasus ini terdakwa Guslo dituntut secara maksimum oleh saudara jaksa penuntut umum dengan 10 tahun penjara karena dianggap telah menyebarkan kabar bohong dan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sehingga dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutan yang mengkonfirmasi adanya kebunuhan dan dendam persis sebagaimana dijelaskan oleh ahli filsafat hukum dan HAM Rocky Gerung. Karena menuntut ijazah palsu sebagai kebohongan. Padahal jaksa tidak dapat menghadirkan satu lembar pun ijazah milik Jokowi. Dan karena jaksa menggunakan tuntutan maksimum, yang tuntutan ini tidak pernah digunakan dalam kasus apapun. Terhadap apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut, perlu kami tanggapi bahwa dalam membuat suatu tuntutan, pasti kami harus mendasari dari berbagai hal sebagai bahan pertimbangan, termasuk memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI nomor 471 KR garis 1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang jurisprudensi pemidanaan, di mana penjatuhan pidana haruslah melalui jasa pertimbangan yang tepat karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat tuntutan, perkara pidana dengan terdakwa Sugiono Raharja dan Bambang Trimulyono adalah perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat karena menyangkut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Adapun yang kami jadikan bahan pertimbangan adalah tidak lepas dari tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu bukan untuk balas dendam melainkan bertujuan untuk pembinaan dengan menyadarkan terdakwa atas perbuatan salahnya serta dapat menjadi contoh untuk masyarakat lain untuk tidak berbuat sama. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kami tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan hal meringankan terhadap diri terdakwa Sugiono Raharja alias Guslo, mengingat yang bersangkutan sebelumnya juga pernah dihukum, bahkan kasus ini adalah yang keempat kalinya yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga menurut kami tuntutan pidana yang rendah
ternyata tidak dapat memberikan efek jerah terhadap terdakwa. Selain itu juga terlihat tidak ada data penyimpangan pada diri terdakwa dalam perkara ini. Bahwa dalam jalannya persidangan, penasihat hukum terdakwa telah bertingkah laku secara tidak beretika, tidak patut, tidak menghormati pengadilan, baik ditujukan kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, di mana seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya telah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat yang menerangkan advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan A. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patuh terhadap lawan atau rekan seprofesinya. C. Bersikap bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan. Tetapi apa yang terjadi di akhir persidangan perkara ini seperti dalam peribahasa menepu air di tulang terpercik muka sendiri, yang artinya perbuatan yang jahat mengenai diri sendiri, di mana Bambang Trimoyono yang dari awal di persidangan dibela oleh penasihat hukum dengan memakai segala jurus dan tentang waktu tidak patah terhadap pengadilan, baik kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, justru membuat malu penasihat hukum terdakwa dengan memecat dan mengusir penasihat hukumnya sendiri di dalam persidangan, kemudian diikuti pengunduran diri oleh seluruh penasihat hukum yang lain. Hal tersebut karena Bambang Trimoyono merasa penasihat hukum tidak mampu bekerja, membela kliennya dengan menghadirkan bukti-bukti yang membenarkan tuduhan Bambang Tri di depan persidangan. Lebih parahnya lagi, penasihat hukum terdakwa di depan persidangan meminta majelis hakim untuk memeriksa kejiwaan dari Bambang Trimoyono. Hal tersebut berarti penasihat hukum terdakwa menganggap Bambang Trimoyono adalah orang gila yang tidak bisa dipercaya omongannya. Lalu apa arti pembelaan penasihat hukum terdakwa selama ini, baik di persidangan maupun di media sosial, yang selalu yakin apa yang disampaikan Bambang Trimoyono bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah palsu. Secara tidak disadari oleh para penasihat hukum terdakwa telah menjatuhkan martabat dan kehormatan advokat serta dapat merugikan kliennya. Dengan tidak dapat dibantahnya bukti-bukti yang dihadirkan penuntut umum sebagaimana telah kami uraikan secara komprehensif dalam surat tuntutan oleh penasihat hukum, serta tidak adanya bukti-bukti tentang tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang dapat ditunjukkan oleh penasihat hukum di depan persidangan, ditambah sikap tingkah laku para penasihat hukum yang tidak beretika, tidak adil, tidak menghormati pengadilan, baik kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, maka tuntutan pidana penjara 10 tahun kami anggap telah pantas diberikan kepada terdakwa. Bahwa kemudian dalam pembelaannya penasihat hukum maupun terdakwa menyatakan merasa telah dizalimi, dihina atau dikriminalisasi oleh penguasa melalui polisi, jaksa dan hakim. Hal tersebut seperti pepatah buruk buka cermin belah, yang artinya seseorang yang menyalahkan keadaan ini buruk kepada orang lain, padahal kesalahannya sendirilah yang menyebabkan keadaannya. Bahwa terkait penasihat hukum terdakwa yang menganggap jaksa penuntut umum jujur karena menuntut ijazah palsu sebagai kebohongan, padahal jaksa tidak dapat menghadirkan satu lembar ijazah asli milik Jokowi. Mengenai hal ini perlu kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa terkait menghadirkan ijazah asli milik Jokowi pastilah akan menjadi pembahasan dalam pembelaan terdakwa yang tentunya akan sering diulang-ulang secara berlebihan oleh penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya. Bahwa penasihat hukum terdakwa sesuai kapasitasnya seharusnya bekerja dan mencarikan alat bukti, baik berupa saksi atau surat yang dapat membuktikan tuduhan ijazah Presiden Joko Widodo palsu, bukan hanya meminta dihadirkan ijazah Presiden Joko Widodo ke persidangan. Bukankah terdakwa dan Bambang Tri yang menuduh ijazah Presiden Joko Widodo palsu? Kenapa lantas pihak lain yang dimintakan membuktikan? Hal ini menunjukkan penasihat hukum terdakwa sudah mengalami kesulitan dalam mencari dalil lain yang bisa dijadikan alasan untuk pembelaan terdakwa. Bahwa menurut kami menyebarkan berita ijazah Jokowi palsu adalah suatu kebohongan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam surat tuntutan, yaitu bahwa terkait ijazah SD dari Presiden Joko Widodo yang dikatakan palsu adalah tuduhan yang tidak mendasar karena dari keterangan pihak SD, yaitu saksi Martarini Kristiningsih, SPD, Kepala Sekolah SDN Tirtoyoso nomor 111 Surakarta, yang menjabat dari
30 Juni 2015 sampai dengan sekarang diperoleh fakta sebagai berikut. Berdasarkan data dokumen yang ada di SDN Tirta Yasa nomor 111 Surakarta, benar pernah ada siswa yang bernama Joko Widodo. Berdasarkan buku itu, siswa SDN Tirta Yasa nomor 111 Surakarta untuk siswa yang bernama Saudara Joko Widodo bersekolah di SDN Tirta Yasa Surakarta yang beralamat di Jalan Retomadi nomor 1 Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sejak tanggal 1 Januari 1971, yaitu pindahan dari SD Nusuan dan masuk di kelas 4 sampai dengan tanggal 31 Desember 1973 dengan nomor induk 496. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.